Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 7 akan presentasikan hasil kerja kami mengenai soal nomor 7 untuk soal UAS riset operasi dengan dosen pembimbing Ibu Siti Aminah, SSI MPD. Oke, sebelumnya perkenalkan, dari kelompok kami ada 4 orang, yaitu saya, Haji Satria Anggara dengan NRP 2012 21002 dan Feryandra Aryo Wijaya dengan NRP 2012 21008. Ada Andi Faris Bahtiar dengan NRP 2012 21010 dan Julian Kristiantoro dengan NRP 2012 21021. Dari soal nomor 7, kami membagi jadi 7 tahap penyelesaian. Sebelumnya di soal nomor 7 itu ada soal tabel. Jadi ada nomor simpul, ada aktivitas pendahulu dan juga kegiatan. Lalu soalnya adalah gambarkan jaringan proyek tersebut dan tentukan aktivitas kritisnya dan tentukan berapa lama proyek tersebut selesai. Saya sendiri akan menjelaskan tentang proses desain jaringan proyek 1 dan perhitungan IS atau waktu mulai tercepat. Jadi dari tabel ini kita berhasil membuat desain jaringannya berdasarkan acuan dari tabel di sini. Jadi ada 8 simpul, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 11 aktivitas atau 11 garis. Dan garis-garis ini diletakkan berdasarkan keterangan tabelnya sesuai nomor simpul dan aktivitas pendahulu. Misal A sama B. A sama B itu aktivitas pendahulunya kosong, berarti dia aktivitas yang pertama, seperti yang ada di sini. Lalu kalau misalnya C, pendahulunya B, berarti C harus setelah aktivitas B dan seterusnya sesuai tabel. Lalu cara menghitung ES atau waktu mulai tercepat. Di sini ES1 sama dengan kosong. Kenapa kosong? Karena ES1, ES dari simpul 1 kosong karena dia simpul pertama. Seperti itu. Lalu untuk simpul kedua, rumusnya adalah simpul sebelumnya ditambah aktivitas sebelumnya. Berarti di simpul kedua ini ES-nya kan 0 tadi. Terus simpul sebelumnya yaitu A. A ini T-nya sama dengan 4, berarti 0 ditambah 4 sama dengan 4. Lalu dan ES3 itu adalah ES1 dan WB atau 2. Jadi berarti 0 ditambah 2 berarti 2. Lalu di sini ada ES4. ES4 sebelumnya adalah 2 aktivitasnya. Lalu sebelumnya lagi ada B. B itu 2, berarti 2 ditambah 2 sama dengan 4, seperti itu. Untuk ES5. Untuk ES5 sendiri karena ini bercabang ya. Ada D, E, F. Nah, jadi untuk ES5 rumusnya ada 3, berarti ES2. ES2 4 ditambah 2 6. 2 ditambah 4 6. 2 ditambah 2 ditambah 3 4 7. Nah, di sini kenapa kita pilih ES5 sama dengan 7? Karena kita harus milih yang terbesar kalau untuk ES. Seperti itu. Lalu untuk yang ke-6 berarti 4 tambah 5 9. Untuk yang ES7 bercabang juga nih. Berarti ada 4, 5 tambah 3 11. Lalu ada ada 12. 4 tambah 5 9 tambah 3 12. Lalu ada 7 tambah 3
2 tambah 2 tambah 3 sama dengan 7. 3. Berarti dipilih yang berarti 10, berarti dipilih yang 12 karena dia yang paling besar. Lalu S8 itu simpul yang terakhir. Nah, ini lumayan banyak juga. Berarti kita tinggal ngambil ini aja, berarti rumus S7 12 dari yang paling besar, terus S5 sama dengan 7 dan S4 sama dengan 4. Nah, lalu ditambah lagi dengan aktivitas L, J sama H. 12 tambah 2 14, 7 tambah 5 12, 4 tambah 7 11. Nah, dari sini dipilih yang paling besar yaitu 14, berarti S8 sama dengan 14. Nanti angka-angka ini akan dimasukkan ke dalam desain jaringan dan akan dimasukkan oleh Andi Paris. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan tentang perhitungan LF. Untuk itu teman saya, Ferry Andra Aryo, saya persilakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ferry Andra Aryo Wijaya dengan NRP 201221108. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan LF atau latest finish. Itu adalah waktu selesai terlambat dari sebuah proyek. Di sini bisa dilihat LF8 sama dengan S8. Hal ini sudah diketahui dari perhitungan S8 tadi yang menghasilkan angka 14. Di sini LF7 sama dengan LF8, maksudnya di sini LF mempunyai rumus yaitu adalah LFN, yaitu angka yang akan dipakai plus 1. Jadi misalnya LF7 plus 1 maka jadi LF8 dikurangi waktu aktivitas yang diperlukan. Di sini sesuai dengan tabel, maka LF8 14 yang sudah diketahui tadi dari perhitungan EF dikurangi dengan waktu yang ada di tabel itu tadi WL, yaitu selama 2 bulan. Maka dikurangi 2, 14 dikurangi 2, maka hasilnya ada 12. Hal ini kita hitung terus sampai LF yang ke-1. Di sini sedikit berbeda dengan perhitungan ES. Jika ES itu dimulai dari yang pertama, kalau LF ini dimulai dari belakang, itu adalah LF8. Nah, setelah kita mendapatkan semua perhitungan ini dengan rumusnya tadi LFN, ini LF6, maka ditambah 1 jadi LF7, dikurangi waktu yang dibutuhkan, aktivitas yang dibutuhkan, maka hasilnya adalah 12 dikurangi 3 adalah 9. Setelah kita menghitung tadi, maka hasil yang kita dapatkan tadi seperti ini, sudah diberi panah, akan dimasukkan dalam tabel. Tabel yang pertama tadi adalah masih kosong seperti ini, masih kosong. Dan setelah kita perlakukan hitungan ES dan LF, maka hasilnya bisa ditaruhkan seperti berikut. Yang LF ditaruh di bawah, sedangkan yang ES ditaruh di atas. Maka kita lihat sini, LF1 yang bawah adalah 0, sesuai dengan perhitungan kita. LF adalah 0. Yang kedua adalah 4. Dan yang LF ketiga adalah 1. Kan ini di sini 1 perhitungannya. Di sini meletakkan angkanya sesuai perhitungan yang kita lakukan tadi. Jika LF ditaruh di bawah dan ES ditaruh di atas. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, nama saya Andi Paris. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan slack serta bagaimana mencari aktivitas kritis pada sebuah desain jaringan proyek. Slack sendiri nantinya akan digunakan untuk mencari pada aktivitas kritis dari sebuah desain jaringan proyek. Pertama, kita melakukan perhitungan slack untuk setiap node pada sebuah desain jaringan proyek. Untuk rumus dari slack sendiri adalah SIJ sama dengan LTJ dikurangi ETI dikurangi TIJ. Nah, semisal saya contohkan untuk perhitungan slack pada aktivitas A. Kita masukkan ke dalam rumus LT2 pada node 2 yang bagian bawah dikurangi ET1 yang pada node 1 di bagian atas, kemudian dikurangi TA. Kita masukkan angka tersebut dan kita hitung dan kita dapatkan hasil slack pada aktivitas A adalah 0. Saya contohkan kembali, misal slack pada aktivitas C. Kita masukkan ke
dalam rumus, yaitu LT4 bagian bawah dikurangi ET3 bagian atas, kemudian dikurangi TC. Kita masukkan pangkat tersebut dan kita hitung, dan didapatkan slack pada aktivitas C bernilai min negatif 1. Kita hitung slack untuk bertiap 0 pada desain jaringan proyek kita. Setelah itu kita masukkan juga ke desain jaringan proyek seperti ini. Lalu sekarang kita mencari aktivitas kritis pada desain jaringan proyek kita. Untuk mencari aktivitas kritis, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Pertama, slack pada aktivitas tersebut harus bernilai 0. Kemudian, aktivitas yang slacknya bernilai 0 harus terhubung dari not awal, dari not 1 hingga ke not akhir, yaitu not 8. Baik, pertama yang kita lakukan adalah mencari aktivitas yang slacknya bernilai 0. Dan didapatkan aktivitas A, aktivitas G, aktivitas D, aktivitas E, aktivitas K, dan aktivitas L. Setelah itu kita tentukan aktivitas-aktivitas mana yang terhubung dari not 1 hingga ke not 8. Dan kita temukan aktivitas yang terhubung adalah aktivitas A, aktivitas G, aktivitas K, dan aktivitas L. Aktivitas-aktivitas tersebut merupakan aktivitas kritis pada desain jaringan proyek kita. Baik, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya bagaimana mencari aktivitas dan penyelesaian yang didapatkan. Pertama jumlah sandingkan dengan A, B, K, L sampai B, C, H. Lalu carilah yang terbesar ukuran besar. Seperti yang teman saya Kristo jelaskan, aktivitas kritisnya yaitu A, G, K, dan L. Karena slacknya semuanya 0, dan jadi kita harus menambahkan T-nya. Jadi 4 tambah 5 tambah 3 tambah 2 sama dengan 14. Jadi dapat disimpulkan bahwa aktivitas kritisnya A, G, K, L, dan jumlah waktu penyelesaian proyeknya adalah 14 bulan. Jadi itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kami sekelompok ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti yang telah mengajari kami riset operasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.